Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial, yaitu bagaimana caranya membuat dua WLAN dalam satu router mikrotik. Tapi seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini kita akan membuat dua buah WLAN dalam satu buah router mikrotik. Di mana di video sebelumnya kita sudah membuat WLAN sebagai sumber koneksi kita. Jadi mikrotik yang kita miliki menggunakan sumber koneksi melalui WiFi ataupun melalui tethering dari handphone kita. Bagi teman-teman yang belum tonton, silahkan bisa tonton, linknya ada di deskripsi ataupun nanti di atas video ini. Sekarang kita akan membuat WLAN satu lagi yang akan kita fungsikan sebagai hotspot pribadi kita. Jadi dalam router mikrotik tersebut nanti ada satu WLAN yang gunanya untuk menangkap WiFi dan satu WLAN lagi yang gunanya untuk menyebarkan WiFi yang akan kita baru buat nanti. Bagaimana cara membuatnya? Itu cukup mudah, teman-teman langsung saja masuk ke dalam tab wireless. Kita klik di sini. Kemudian, jika sudah, teman-teman silahkan klik tombol plus di sini. Kemudian, teman-teman pilih virtual. Nah, di sini kita masukkan WLAN 2, kemudian kita strip hotspot, kita beri nama. Oke, jika sudah seperti ini, masuk dalam tab wireless. Kemudian untuk modenya, di sini kita pilih AP Bridge. Kalau kemarin kita buat modenya station, nah sekarang kita pilih modenya AP Bridge. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk ke dalam tab wireless dan tidak menemukan mode AP Bridge, maka teman-teman wajib harus mengupdate. Jadi tadi saat saya coba, saya pun tidak ada mode AP Bridge ini. Lalu router mikrotik ini saya update OS-nya dan langsung muncul mode ini. Jadi di sini kita pilih AP Bridge. Jika sudah, jangan lupa masukkan SSID-nya di sini. Kita klik saja, kemudian kita masukkan. Sebagai contoh, di sini saya masukkan hotspot baru gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk memastikannya, sekarang kita cek dulu. Kita lihat di lingkungan saya tidak ada SSID namanya hotspot baru. Ini adalah WiFi yang tersedia di lingkungan saya. WiFi Mi ini adalah WiFi saya yang saya jadikan sumber koneksi untuk router mikrotik saya. Jadi ini adalah hotspot dari handphone saya yang saya jadikan sumber koneksi. Nanti seharusnya di sini akan muncul SSID dengan nama hotspot strip baru. Oke, kita langsung konfigurasi saja. Di sini kita bisa masukkan untuk passwordnya, tapi untuk sementara ini kita buat default dulu saja. Jadi tidak ada password. Jika sudah, teman-teman langsung klik saja apply, lalu klik OK. Sampai di sini kita bisa cek dulu. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini langsung muncul hotspot strip baru sesuai dengan SSID yang kita buat. Tetapi di sini hotspotnya masih belum bisa kita gunakan. Karena di dalam WLAN 2 ini kita belum berikan IP-nya. Nah, jika sudah, kita masuk ke dalam IP, kemudian kita pilih address, lalu di sini kita plus lagi, dan kita masukkan IP-nya. Di sini saya masukkan IP 192.168.2 saja, kemudian .1/24. Jangan lupa interface-nya kita ganti, kita masukkan WLAN 2 strip hotspot. Nah, jika sudah, kita klik apply, lalu kita klik OK. Sampai di sini, jangan lupa kita harus berikan DHCP servernya agar nanti hotspot ini bisa memberikan IP ke kliennya. Jadi, kita masuk ke dalam IP, kemudian kita pilih DHCP server. Di sini kita klik DHCP setup, dan kita rubah. Untuk server interface-nya, kita pilih menjadi WLAN 2 strip hotspot. Jika sudah, kita klik next, lalu kita klik next saja di sini. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara membuat DHCP server, silahkan tonton video yang ada di atas ini. Ataupun nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Jika sudah, di sini kita langsung next saja. Untuk address to give out-nya saya biarkan default seperti ini. Kita next. DNS-nya juga kita biarkan saja. Lalu kita next. Dan kita next. Oke, jika sudah di sini kita klik OK. Sekarang mari kita coba untuk koneksinya. Kita tes untuk hotspotnya. Kita klik, kemudian kita pilih hotspot baru, kemudian kita pilih connect. Oke, sekarang koneksinya langsung masuk di sini. Kita lihat, kita pilih yang public saja, kita close. Kita lihat di sini hotspot baru sudah memiliki koneksi internet akses. Jadi di dalam router mikrotik ini, dalam satu WiFi, kita manfaatkan sebagai penangkap internet untuk koneksi utama dari router mikrotik tersebut, dan kita manfaatkan lagi sebagai hotspot pribadi kita.
sekarang kita tes, tetapi di sini saya akan masukkan dulu untuk mode LAN-nya. Ini saya disable. Oke, sekarang untuk LAN-nya sudah mati, kita akan tes koneksinya. Kita coba browsing. Kita lihat koneksinya langsung masuk ya. Jadi saya sudah menggunakan koneksi dari hotspot baru ini. Nah, karena tadi kita buat di sini masih belum menggunakan password, sekarang kita tes. Kita akan gunakan password. Oke, kita connect ulang karena tadi kita sempat terputus. Kita masuk ke dalam wireless, kemudian kita masuk ke dalam security profile. Di sini kita plus, lalu kita berikan nama, misalnya di sini password hotspot. Contohnya seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke dalam mode dynamic, kita pilih WPA, lalu kita masukkan contohnya, saya masukkan 1234567 untuk password contoh. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita masuk ke dalam WiFi interface, kemudian kita pilih WLAN 2 ini, kita double klik. Kita masuk ke dalam mode wireless, lalu untuk security profile-nya, di sini kita ganti menjadi password hotspot. Nah, jika sudah, kita klik apply, lalu klik OK. Lalu kita lihat di sini, kita akan disconnect dulu untuk internet hotspotnya. Oke, sekarang putus. Kita masuk lagi hotspot baru, lalu kita connect. Kita lihat, di sini dia langsung meminta passwordnya. Jadi hotspotnya sudah ada security-nya sekarang. Kita connect. Oke, langsung koneksinya langsung masuk lagi. Kita reconnect lagi dan kita coba lihat di DHCP list-nya. Kita lihat kita sudah mendapatkan IP 2.254. Ini adalah IP dari WLAN 2. Oke, jadi seperti itu saja untuk video kali ini. Jika teman-teman ada kesulitan ataupun ada pertanyaan, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar di bawah ini. Jadi, cukup sekian untuk video kali ini. Untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.